katakanlah hasil yang tidak menyenangkan bahkan sampai ke kematian pun dari sebuah prosedur itu adalah harus dicari tahu apakah benar malpraktik atau sebenarnya itu adalah resiko medik atau komplikasi misalnya. Jadi ya kita tunggu aja. Nanti kan dari hasil otopsi, dari hasil pemeriksaan, wawancara, penelaahan lebih dalam dari case itu akan ketahuan. Tapi bahwasanya misalnya liposuction bisa menyebabkan kematian sama seperti prosedur yang lain. Semua prosedur bisa menyebabkan kematian, semua prosedur. Ya, bahkan minum obat batuk pun bisa meninggal. Ya kalau ada alergi, shock anafilaktik bisa meninggal kita kalau bisa napas tiba-tiba. Jadi harus dicari tahu penyebabnya apa. Ya Anda nyebrang jalan juga resikonya bisa meninggal kan? Tapi nyebrang nggak? Ya tetap nyebrang karena memang kita butuh nyebrang. Jadi ya selama prosedur itu dikerjakan sesuai dengan indikasi yang tepat, prosedur yang tepat. Nah kadang-kadang ada satu kejadian walaupun jarang ya, tapi resiko itu pasti ada. Nah makanya tinggal dicari tahu apakah semua prosedur yang dikerjakan sudah sesuai dengan SOP-nya, sudah sesuai dengan step-step yang sebaiknya menjadi guidance. So saya rasa nggak perlu, mudah-mudahan hal ini tidak membuat masyarakat takut gitu ya. Prosedur liposuction sendiri sebenarnya prosedur yang cukup aman, terukur gitu. Nah, tinggal memang kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Tapi kalau dokter sendiri, kacamata dokter sendiri, ada maksudnya yang disalahkan. Kacamata saya nggak bisa dipakai, saya nggak tahu kan maksudnya. Ya. Jadi ya itu kita tuh nggak bisa. Jadi gini, misalnya ya, Anda lihat ada satu orang tuh duduk di bawah pohon mangga nih siang-siang, angin sepoi-sepoi, terus buah mangganya jatuh nimpuk nih orang nih, terus nih orang meninggal. Lo pasti akan nulis ada orang meninggal ketimpuk buah mangga, ya nggak? Ya nggak? Nah, bener apa salah? Masa ada orang meninggal ketimpuk buah mangga? Lo ada-ada aja. Ya, nggak mungkin orang meninggal cuma gara-gara kejatuhan buah mangga doang, nggak mungkin. Tapi itu yang orang lihat. Nah dengan gampangnya teman-teman media mungkin atau orang awam atau siapapun yang tidak mengerti case-nya akan langsung ngejudge, wah berarti buah mangga bahaya bisa menyebabkan kematian. Kan nggak begitu. Ya, sebenarnya yang terjadi mungkin pada saat diotopsi ketahuan jantungnya ternyata bermasalah. Pada saat buah mangga jatuh pas dia serangan jantung. Nah jadi ada kejadian lain yang nggak tampak pada yang tidak kasat mata. Nah ini yang harus dicari tahu. Ya jadi harus dicari tahu itu penyebabnya apa. Gitu. Jadi karena kalau liposuction sendiri ya prosedurnya relatif sangat aman sebenarnya ya. Makanya kita kan nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu case-nya seperti apa. Detail case-nya seperti apa. Jadi tidak layak berkomentar, tidak layak memberikan pandangan atau ngejudge ini siapa yang salah gitu. Tapi katanya dismahirkan dok. Pengaruh nggak sih? Iya pengaruh nggak sih? Karena kalau secara keilmuan, ini saya ngomong secara keilmuan ya, bukan membela siapapun. Karena sekali lagi saya tidak dalam posisi menjadi juri atau menilai benar atau salah. Karena nggak tahu case. Saya cuma bisa ngomong secara keilmuan. By jurnal, jadi memang ada dua aliran di bidang plastik. Ada yang menganut konservatif, 3-6 bulan pasca melahirkan baru mengerjakan gitu. Bahkan ada yang 6-12 bulan. Namun ada juga jurnal medis yang menyebutkan 6 minggu pasca lahiran itu sudah bisa dikerjakan prosedur body contouring, namanya seperti yang liposuction. Jadi ya kita semua bergerak based on evidence base. Ya harus ada evidence base-nya. Dasar keilmuannya apa? Nah dasar keilmuan itu ada. Jadi makanya kalau saya melihat, kalau dilihat dari segi timing, ya ada jurnalnya. Ya, ada jurnal yang menyebutkan 6 minggu itu 1,5 bulan. Nah kalau case-nya itu berapa? 2 bulan kan nggak salah ya? Ya 2 bulan berarti kan udah lewat dong dari 6 minggu. Nah ya itu tadi kita tidak dalam posisi bisa menjadi juri sih. Karena nggak tahu case yang sebenarnya seperti apa sih, persiapannya segala macam kita kan nggak tahu. Jadi tunggu aja. makasih. Oke.